Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 1042192 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana STMT. Baiklah, pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang the process of policy analysis and policy analysis in the policy making process, atau proses analisis kebijakan dan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, langsung saja untuk topik yang dibahas. Yang pertama ada proses analisis kebijakan, yang kedua ada analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Selanjutnya, apa itu analisis kebijakan? Analisis kebijakan menurut Dunn adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inquiry dan argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa analisis kebijakan itu adalah suatu proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Selanjutnya, yang pertama ada proses analisis kebijakan. Yang pertama ada metodologi penyelidikan kebijakan. Nah, untuk metodologi penyelidikan kebijakan mengacu pada penyelidikan kritis terhadap solusi potensial terhadap permasalahan praktis. Nah, metodologi penyelidikan kebijakan ini berkontribusi pada pemahaman reflektif terhadap teori, metode, dan praktik bidang khusus seperti analisis manfaat biaya di bidang ekonomi, penganggaran program dalam administrasi publik. Nah, bidang-bidang ini mempunyai multidisiplin. Sehingga metodologi penyelidikan kebijakan bersifat elektif produktif, di mana praktisinya bebas memilih di antara berbagai metode ilmiah, baik kualitatif maupun kuantitatif, dan filosofi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua ada analisis kebijakan multidisiplin. Untuk analisis kebijakan bersifat deskriptif dan normatif, hal ini tergantung pada disiplin ilmu sosial dan penilaian. Analisis kebijakan dirancang untuk memberikan pengetahuan yang relevan. Dengan kebijakan, di sini ada 5 jenis pertanyaan yang dapat kita gunakan. Yang pertama, masalah kebijakan. Yang kedua, hasil kebijakan yang diharapkan. Yang ketiga, kebijakan pilihan. Yang keempat, hasil kebijakan yang diamati. Dan kelima, kinerja kebijakan. Selanjutnya, yang ketiga ada metode analisis kebijakan. Untuk metode analisis kebijakan ada 5. Yang pertama, penataan masalah, yaitu metode penataan masalah digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang masalah apa yang harus dipecahkan. Yang kedua ada peramalan, yaitu metode peramalan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diharapkan. Yang ketiga ada resep. Metode resep digunakan untuk menciptakan pengetahuan tentang kebijakan yang disukai. Sedangkan yang keempat ada pemantauan. Metode pemantauan ini digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang hasil kebijakan yang diamati. Yang kelima, ada metode evaluasi. Metode evaluasi digunakan untuk menghasilkan pengetahuan tentang nilai atau kegunaan hasil kebijakan yang diamati dan kontribusinya terhadap kinerja kebijakan. Selanjutnya ada bentuk analisis kebijakan. Yang pertama, analisis prospektif dan retrospektif. Analisis prospektif, menurut Williams, bentuk analisis prospektif adalah cara menganalisis pengetahuan untuk mengambil alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan dalam istilah kuantitatif dan kualitatif yang dapat dibandingkan dan diprediksi. Namun, analisis prospektif sering disertai dengan kesenjangan antara pilihan solusi yang diinginkan dan upaya untuk menerapkannya. Selanjutnya ada analisis retrospektif. Bentuk analisis retrospektif ini mencirikan gaya operasi beberapa kelompok analis, yaitu yang pertama, analisis yang berorientasi disiplin, yang kedua, analisis yang berorientasi pada masalah, dan yang ketiga, analisis yang berorientasi aplikasi. Yang kedua, ada analisis kebijakan deskriptif dan normatif. Untuk analisis kebijakan deskriptif, sejajar dengan teori keputusan deskriptif yang mengacu pada serangkaian proposisi yang konsisten secara logis yang menggambarkan atau menjelaskan tindakan. Sedangkan analisis kebijakan normatif ini itu melihat sejajar dengan teori keputusan normatif.
Analisis kebijakan normatif adalah proposisinya bertumpu pada nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, kesetaraan, daya tanggap, kebebasan, pencerahan, dan keamanan. Untuk selanjutnya, yang ketiga ada penataan masalah dan pemecahan masalah. Penataan masalah dirancang untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang masuk ke dalam definisi suatu masalah, namun tidak untuk mengidentifikasi solusi. Sedangkan metode pemecahan masalah dirancang untuk memecahkan masalah, di mana pemecahan masalah pada dasarnya bersifat teknis, berbeda dengan penataan masalah yang pada dasarnya bersifat konseptual. Selanjutnya yang keempat ada analisis terpadu dan tersegmentasi. Dalam analisis terpadu dan tersegmentasi ini, kerangka analisis kebijakan terpadu mengidentifikasi dan menghubungkan tujuan metode analisis kebijakan secara praktis. Hal ini berarti analisis kebijakan terpadu menjembatani beberapa segmen utama analisis kebijakan multidisiplin, khususnya ekonomi dan politik. Selanjutnya, praktek analisis kebijakan. Untuk praktek analisis kebijakan terbagi dua. Yang pertama, logika yang direkonstruksi versus logika yang digunakan. Untuk proses analisis kebijakan terpadu, ada sebuah rekonstruksi logika. Nah, apa itu rekonstruksi logika? Rekonstruksi logika adalah abstraksi perilaku, bukan deskripsi harfiah dari perilaku tersebut. Sedangkan biaya peluang metodologis adalah upaya untuk mengikuti tanpa waktu dan sumber daya yang memadai doktrin dan prinsip filsafat ilmu pengetahuan seperti positivisme logis, konstruktivisme, atau pragmatisme. Selanjutnya yang kedua, analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Yang pertama, ada proses pembuatan kebijakan. Untuk proses pembuatan kebijakan ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama, fase penyusunan agenda atau agenda setting. Nah, dalam fase ini, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik. Nah, dilanjutkan pada fase formulasi yang kedua, yaitu fase formulasi kebijakan. Dalam fase yang kedua ini, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, ada fase adopsi kebijakan. Dalam fase ini, alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas atau konsensus kelembagaan. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu implementasi kebijakan atau policy implementation. Nah, di sini kebijakan yang telah diambil tadi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia. Selanjutnya yang kelima, fase penilaian kebijakan atau policy assessment. Dalam fase ini, pemeriksaan dan menilai apakah lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan telah memenuhi persyaratan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, dalam proses pembuatan kebijakan, pasti terdapat proses analisis kebijakan. Nah, adapun proses analisis kebijakan tersebut yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, peramalan masa depan, yang ketiga, rekomendasi kebijakan, yang keempat, pemantauan hasil kebijakan, dan yang kelima, evaluasi kinerja kebijakan. Selanjutnya, analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, tujuan analisis kebijakan adalah untuk meningkatkan pembuatan kebijakan, sehingga analisis kebijakan multidisipliner penting karena adanya potensi perubahan yang terkandung dalam 5 jenis pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan metode analisis kebijakan, yaitu dimulai dari penataan masalah, peramalan, riset, pemantauan, dan evaluasi. Nah, kegunaan analisis dalam praktik penggunaan analisis kebijakan dan hasil-hasilnya memiliki potensi untuk mewujudkan visi Laswell mengenai pengetahuan dan proses kebijakan. Namun, dalam praktiknya, mewujudkan visi ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, penggunaannya tidak langsung, tertunda, dan umum. Yang kedua, makna perbaikan secara etis kontroversial. Yang ketiga, menjadi berguna mencerminkan kepentingan pribadi, profesional, dan institusi. Yang keempat, ada komposisi pengguna. Yang kelima, lingkup pengetahuan yang digunakan oleh pengambil kebijakan dari khusus hingga umum. Dan yang keenam, ada efek penggunaan yang diharapkan. Di sini penggunaan analisis bersifat konseptual, simbolis, dan efek instrumental. Nah, demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutupi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.